أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri 1445 Hijriah yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat hingga saat ini, diantara nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat rasa ukhuwah Islamiyah, serta keimanan yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan bersama-sama. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, berbahagia, bersukacita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah yang insya Allah akan segera kami laksanakan bersama. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, izinkan kami selaku panitia sholat Idul Fitri untuk membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan panitia Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Jauhar Arifin SSI APT. Yang ketiga sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Basir Al-Islami, dan kemudian ditutup dengan doa. Yang keempat, adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah sebagai berikut. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 8 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Rakaat kedua terdiri dari 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud. Dan di sela-sela takbir hendaknya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Marilah kita ikuti rangkaian sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah dengan tertib dan khusyuk. Untuk memulai acara sholat Idul Fitri ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita ini, amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia sholat Idul Fitri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah kepada Bapak Jauhar Arifin SSI APT. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita, karena atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kemenangan di hari yang berbahagia dan bergembira, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan kita masih diberikan kesempatan menjumpai, berjuang, dan melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan sebulan lamanya. Semoga hari ini Allah jadikan kita insan yang fitri, terlahir kembali menjadi manusia yang suci. Allah bersihkan diri, jiwa, dan raga ini dari segala dosa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita memperoleh syafaat dari beliau dan dikumpulkan bersama umat-umat yang dicintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, hari ini saya mewakili Panitia Ramadan dan Idul Fitri Masjid Darun Nimah serta mewakili dari jajaran pengurus masjid mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Qulu amin wa antum bi khair. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, selama Ramadan 1445 Hijriah, alhamdulillah kami panitia Ramadan dan Idul Fitri Masjid Darun Nimah telah melaksanakan beberapa kegiatan pra Ramadan, saat Ramadan, dan pasca Ramadan. Antara lain kerja bakti membersihkan masjid, pawai obor pada pra-Ramadan. Kemudian kegiatan saat Ramadan berupa penyediaan takjil selama Ramadan, sholat taraweh, ceramah Ramadan, penggalangan dana untuk Palestina, tadarus Quran, lomba santri TPA Masjid Darun Nimah, khatam Quran bersama Forkomas, juga kegiatan bakti sosial berupa pasar murah, santunan duafa, dan santunan yatim. Dan ada pula kegiatan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Total pemasukan dana selama Ramadan 1445 Hijriah sebesar Rp61.264.000. Total pengeluaran sebesar Rp61.584.000. Sisa dananya sebesar Rp6.680.000. Adapun dana yang terkumpul untuk donasi Palestina itu sebesar Rp5.100.000. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan tersebut. Terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangannya, dan terima kasih kepada seluruh tim panitia yang bekerja keras sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Insya Allah akan menjadi momen yang akan membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan pula kami menyampaikan amanah laporan penerimaan pendistribusian zakat fitrah oleh LPZ MDN, Lembaga Penerima Zakat Masjid Darun Nimah tahun 1445 Hijriah. Penerimaan zakat fitrah berupa uang sebesar Rp14.563.000. Zakat mal sebesar Rp5.600.000. Fidyah sebesar Rp1.350.000. Infak dan sodako sebesar Rp1.202.000.
Total penerimaan sebesar Rp22.715.000. Zakat fitrah berupa beras itu sebanyak 137,1 kg. Untuk pendistribusian itu mustahik di sekitar Masjid Darun Nimah berupa uang Rp300.000 serta beras sebanyak 1 kg untuk 60 jiwa. Mustahik di luar Masjid Darun Nimah yaitu diberikan kepada Yayasan Al-Muawana sebanyak 44,7 kg dan Yayasan Al-Bayina sebanyak 31,4 kg. Saldo berupa uang itu Rp4.415.000. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pelaksanaan zakat fitrah kepada LPZ Masjid Darun Nimah. Semoga melalui zakat ini Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan harta, jiwa serta melimpahkan keberkahan bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tidak lupa permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dalam segala pelaksanaan kegiatan Ramadan tahun ini. Semoga menjadi bahan evaluasi kami di tahun berikutnya. Selanjutnya, pelaksanaan Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Andes Haji Basir Al-Islami sebagai Imam Sholat Idul Fitri, merangkap khotib untuk kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku Panitia Ramadan Idul Fitri 1445 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Satu. Subuh pakum. Silakan yang masih agak di belakang untuk merapatkan barisannya, yang di depan kemudian juga merapat ke depan agar sap-sap yang masih kosong bisa diisi oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Sekali lagi kami persilahkan. Silahkan dirapatkan sapnya dan yang di belakangnya mengikuti kerapatan sap yang di depannya. Terima kasih. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wa'dah, sadaqa wa'dah wa nassara abdah, wa azazundahul wahzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengaitkan kita, telah mengembalikan kita dari berpuasa kepada fitri, yaitu berbuka. Fitri artinya adalah berbuka, fatar. Fatar atau iftar. Sehingga orang mendengar kata-kata iftar. Jadi Idul Fitri artinya adalah kembali untuk berbuka, kembali untuk makan dan minum. Maka disunahkan oleh kita semua ketika datangnya untuk menjelang salat Idul Fitri untuk makan dan minum sebelumnya. Berbalik dengan ketika Idul Adha kita dilarang untuk makan dan minum karena masih harus dalam keadaan berpuasa sampai khatib selesai menyampaikan khutbahnya. Inilah yang membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Maka hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam Idul Fitri kali ini ada beberapa amalan-amalan di dalam bulan Ramadan yang kemudian kita selalu laksanakan, yang merupakan kunci daripada keberhasilan saum Ramadan kita.
Maka judulnya adalah amalan-amalan bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Paling tidak ada 4 amalan di bulan Ramadan yang menjadi kunci daripada ibadah tersebut. Akankah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau akankah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Keempat itu adalah yang pertama, as-saum, puasa. Yang kedua adalah qiyamul lail atau tarawih. Yang ketiga adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah sedekah, bersedekah. Ini adalah amalan-amalan inti di dalam bulan Ramadan. Dan apabila keempat amalan inti ini tidak kunjung kita laksanakan pada pelaksanaan Ramadan kita kali ini, maka dikhawatirkan amalan ibadah kita yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya sudah memberitakan kepada kita dengan hal-hal yang luar biasa. Salah satu ketika kita berbicara tentang tilawatil Quran, Masya Allah, bahkan Allah abadikan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampilkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah yang katanya akan dicintai oleh umatnya. Bahkan umatnya tidak jarang mengucapkan salawat dengan jumlah yang banyak. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu? Allah menggambarkan bagaimana situasional kejiwaan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umatnya, baik umatnya di waktu keberadaannya maupun umatnya di luar keberadaannya, termasuk kita semua yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi ya rabbi inna qaumi ittakhadhu kull hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, saksikanlah ya Allah bagaimana dan betapa umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikannya, mahzura, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang tidak dipedulikan lagi. 14 abad yang lampau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis sampai tidak ada lagi teteran butisan air matanya karena sudah mengering. Dan ketika subuh tiba, mata Rasulullah dalam keadaan bengkak. Bahkan Bilal bin Rabah menangis lihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang matanya sulit untuk kemudian dibuka kembali karena saking rapatnya, karena sudah mengering air matanya dikarenakan tangisannya untuk umatnya. Termasuk kita yang hari ini sedang melaksanakan Idul Fitri. Adakah kita semua salah satu termasuk yang menyebabkan jatuhnya tetesan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita yang hari ini sedang bergembira adalah menjadi penyebab terjatuhnya tetesan yang mulia air matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh orang-orang tasawuf dikatakan bahwa dari tetesan mata air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah turunnya rahmat dan hidayah serta inayah bagi umat yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetes air matanya karena bahagia terhadap umatnya. Tapi bagaimana kalau kemudian tetesan air mata Rasulullah itu jatuh dikarenakan terguncangnya hatinya, dikarenakan sakit hatinya, dikarenakan terenyuh hatinya, karena umat yang dicintainya
umat yang didoakannya, umat yang akan disyafaatkannya, kemudian berlaku mengabaikan Al-Quran yang menjadi penyebab diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah menjadi rasul disebabkan diturunkannya Al-Quran kepada dirinya. Maka dengan turunnya Al-Quran kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinisbatkannya, diproklamisasikannya Muhammad bin Abdullah yang awalnya manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa, yaitu bergelar dan berjabat nabi dan rasul, dan jabatannya tidak tanggung-tanggung karena tidak akan ada lagi jabatan selain itu. Khataman nabiyyin wal mursalin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Sehingga apabila hari ini dan hari-hari yang lain di depannya kemudian muncul nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya, dijamin itu adalah nabi dan rasul palsu, karena Rasulullah sudah dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini Al-Qur'an. Sehingga Ibn Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang kedatangan Ramadan tidak juga menyebabkan dirinya menjadi khatam dalam menghatamkan Al-Quran, dan kemudian di bulan-bulan berikutnya selama 1 tahun tidak juga kunjung menghatamkan Al-Qurannya, maka jelas mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang mahzura, umat yang mengabaikan, umat yang tidak mengindahkan, umat yang mencampakkan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka kata Ibn Al-Zawjiyah tersebut mengatakan, maka patutlah siapa-siapa yang tidak menghatamkan Al-Qurannya di bulan Ramadan, ataupun yang tidak menghatamkan Al-Qurannya selama 1 tahun, untuk wajib meneteskan air matanya, menangis terseduh-seduh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menyebabkan jatuhnya air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan tahukah kita apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an? Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang merupakan anak daripada khalifah yang kedua Umar ibn Khattab, yang merupakan sahabat terdekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Ali bin Abi Thalib karena seumuran. Apa katanya? Haqqul Qur'an 'alal mu'minin yaqra'ul Qur'an mi'atul ayyah fi kulli yaum. Haknya Al-Qur'an terhadap orang-orang beriman yang mengaku dirinya beriman, yang menancapkan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an punya hak terhadap dirinya, yaitu dibacanya Al-Qur'an 100 ayat setiap hari. Ini hak Al-Qur'an. Dan tahukah kita, kalau berbicara tentang dan kewajiban, ketika Al-Quran punya hak, maka menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Dan ketika dikategorikan kewajiban, maka berkenaan unsur syariah. Apabila dikerjakan, maka dia mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan, dia akan mendapatkan dosa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini problematika kita, sehingga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dari waktu ke waktu mengakibatkan diri kita tidak mudah untuk dekat dengan Al-Quran, sehingga
begitu banyak Al-Quran yang di dalam rumah kita bukan lecek karena dibuka, tapi mulus dan berdebu karena dibiarkan tidak terbaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini Al-Quran yang apabila kita baca, dia akan datang di akhirat menjadi syafiat, pemberi syafaat bagi pembacanya. Inilah Al-Quran yang kita berharap amat sangat ketika tidak ada naungan di akhirat kelak kecuali naungan-naungan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu naungannya itu adalah bagi pembaca Al-Quran. Maka bagaimana dengan kita? Apakah Ramadan yang sudah ditutup ba'da maghrib kemarin sudah menyebabkan kita dan memaksa diri kita untuk menghatamkan Al-Quran kita? Atau bahkan masih ada di antara kita yang belum menghatamkannya hingga saat ini? Kalaupun belum, masih ada 11 bulan yang lain. Jangan sampai ketika 11 bulan berlalu dan datang bulan Ramadan, kita pun masih belum juga menghatamkan Al-Quran. Oleh karenanya, ini Al-Quran. Tahukah kita, Al-Quran adalah menjadi penyebab diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu sebagai pembeda antara ibadah-ibadah umat lainnya dengan umatul muslimin. Karena sebelum turun wahyu berkenaan tentang bulan Ramadan, diwajibkannya puasa, sahabat-sahabat Rasulullah diprovokasi, diintimidasi, kemudian dibuli oleh para pemeluk-pemeluk agama lain, khususnya para pembesar-pembesar agama lain. Apa kata mereka? Sudahlah, janganlah kalian mengikuti Muhammad, karena sebentar lagi Muhammad akan menjadi Yahudi. Kemudian dikatakanlah oleh yang lainnya, sudahlah, janganlah kalian ikuti Muhammad, karena sebentar lagi Muhammad akan menjadi Nasrani. Kenapa? Karena sebelum turun wahyu berkenaan dengan Ramadan menjadi bulan saum yang wajib kepada umat Islam, seluruh ibadah kita umat Islam itu tidak ada bedanya dengan umat-umat lain yang awalnya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umatul Yahudi dan umatul Nasrani. Mereka sama berpuasanya dengan umat Islam. Umat Islam beribadah sama beribadahnya dengan umat yang lainnya. Maka tatkala Allah turunkan ayat berkenaan dengan bulan Ramadan sebagai puasa yang diwajibkan selama sebulan penuh, batallah pernyataan-pernyataan dari umat-umat Yahudi dan Nasrani bahwa ibadah yang dilakukan oleh umatul muslimin yang dikepalai dan diketuai oleh Rasulullah SAW adalah duplikator, hanya sebagai ibadah duplikat dari umat lainnya. Ramadan diturunkan oleh Allah kepada umat Islam sebagai beda yang luar biasa, karena umat lainnya tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Maka harusnya kita bersyukur dan berbahagia. Bertolak belakang kita, umat terdahulu yaitu Rasulullah dan para sahabat bersedih dengan berakhirnya Ramadan. Tapi apa yang terjadi terhadap kita ketika kita bersuka cita dan bersukaria dengan kedatangan Syawal dan berakhirnya Ramadan? Ini pertolak belakangan iman bagi diri kita dengan para sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in. Entah sampai kapan ini akan berulang, dan apakah kita akan mengulangi kembali kegagalan-kegagalan memaknai Ramadan bagi umat-umat yang setelah tabi'in itu, atau kita justru akan menambah pemberdaharaan dan tetesan-tetesan yang lebih banyak air mata Rasulullah SAW karena kita mengabaikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah Ramadan. Maka mari kita sama-sama berkaca dengan Ramadan kita masing-masing. Kemudian
Apakah kita percaya diri, pede dengan diterimanya amal-amal ibadah kita? Apakah kita hari ini yang beraid yakin kalau amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'in. Ketika mereka berhadapan dengan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka generasi awal menjadikan 6 bulan ke depannya dari mulai bulan Syawal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 6 bulan berturut-turut mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah Ramadannya diterima. Allahumma taqabbal minna siyamana, salatana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa tilawatal qur'ana, wa tadarusana, wa ta'abudana, wa takhushu'ana, wa tadurru'ana, wa tamim taksirona. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 6 bulan mereka melantunkan doa itu tidak putus. Padahal mereka adalah generasi awal yang keimanannya itu terjamin dan dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena masih dekat dengan fase-fase keberadaan Rasulullah SAW, sehingga lekat amalan-amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sementara kita umat yang jauh dan semakin jauh keberadaannya dari Rasulullah SAW, secara sosial kita ini akan lebih mudah untuk menyimpang. Kita ini akan lebih mudah untuk keluar, dan kita ini akan lebih mudah untuk mengabaikan dan melalaikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu teori sosial yang tidak terbantahkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita ikuti teladan daripada umat-umat sebelumnya. Kita ikuti teladan dari kisah-kisah sahabat-sahabat, para tabi'in tersebut dalam rangka mensikapi berakhirnya Ramadan, yaitu berdoalah terus menerus sampai 6 bulan ke depan agar amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita merasa yakin dengan seyakin-yakinnya kalau amal ibadah kita diterima dengan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia beribadah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antat samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itulah doa daripada Nabi Allah Ibrahim setiap dia melakukan amalan-amalan ibadah, dan terus menerus dia lakukan sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang harusnya dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia dijuluki sebagai Khalilullah, yang sangat amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih meminta untuk dikabulkan, masih minta untuk diterima amal-amal ibadahnya. Apatah lagi kita, umat yang mungkin apabila dibenturkan antara ibadah dengan maksiat, masih sangat amat banyak maksiat kita ketimbang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian tidak juga kunjung membuka hati kita, diri kita, terus menerus mengucapkan doa agar Allah terima dan kabulkan amal ibadah kita? Atau justru sudah masuk kesombongan superpower pada diri kita bahwa apa yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi buat kita semuanya, dan semoga
ini bukan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Semoga kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutang-hutang kita yang kita lalaikan di tahun ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Terakhir, bahwa ketika seseorang diterima atau ditolak amal ibadahnya itu amat sangat tergantung dengan yang pertama, apakah setelah kita melakukan ibadah tersebut terdorong hati kita untuk mengulang kembali. Itu yang pertama. Maratain. Apakah ada dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita untuk mengulangi saum setelah bulan Ramadan, untuk mengulangi tilawatul Quran setelah bulan Ramadan, untuk mengulangi qiyamul lail setelah bulan Ramadan, atau untuk mengulangi sedekah setelah di bulan Ramadan. Kalau ada semangat untuk itu, maka itu adalah dikatakan alamatul qabulul amal, alamat ciri tanda-tanda diterimanya amal-amal tersebut. Yang pertama. Yang kedua, sebagai catatan buat kita semuanya, yang kedua adalah lebih baik dari sebelumnya. Ini yang kedua. Apakah kita hari ini adalah hari yang menyebabkan kita dan menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya, atau sebaliknya? Atau sebaliknya. Ini yang kedua. Silahkan kita semua mengevaluasi diri kita sendiri, karena hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tentang apa yang kita kerjakan tersebut. Maka jujurlah pada diri kita sendiri, evaluasi dengan benar, agar ketika kematian datang dijemput dengan husnul khotimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda ciri diterimanya amal ibadah kita adalah ketika kita tidak bermaksiat kembali. Itu yang ketiga. Maka barang siapa yang bertakbir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, tapi kemudian berniat untuk ulangi kembali kemaksiatan yang dia istighfarkan tersebut, maka sesungguhnya tertolak permintaannya dari Allah Subhanahu wa taala atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita jadikan sebagai ibrah. Jangan sampai setelah kita memohon ampun, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul kepercayaan pada diri kita bahwa itu sudah diampuni. Tapi ketika ada perasaan, keinginan untuk mengulangi kembali di waktu berikutnya, maka ini adalah ciri ditolaknya amal-amal tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah saya menjadi evaluatif bagi diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya layak buat kita semuanya untuk mengucapkan kalimat doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk ke dalam ikatan persaudaraan yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang di Palestina Gaza sana dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari penderitaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mati di Gaza sana diganjar syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih hidup diberikan kesabaran dan kekuatan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dan pada akhirnya kita yang ada di sini semoga masih terhubung hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk memikirkan nasib saudara-saudara kita yang seiman tersebut. Allahu akbar. Allahu akbar.
walillahil hamd. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya jal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'u minhum al amwat. Innaka qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur al mujahidin fi Filistin wansur al mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma tsabbit qulubil mujahidin fi Filistin wa tsabbit qulubil mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ya Allah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallimu taslima. Adada ma hatta bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.